Halo, salam satu data. Hari ini saya akan kembali membahas terkait riwayat pendidikan formal untuk PTK yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan data untuk riwayat pendidikan formal PTK yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran data untuk calon peserta PPGD-J tahun 2022. Sebelum saya jelaskan terkait informasi ini, jangan lupa bagi yang teman-teman yang menonton channel ini, pastikan untuk subscribe channel ini karena saya akan membahas dan membantu teman-teman terkait permasalahan dapodik dan kepegawaian. Jadi di sini banyak yang bertanya kepada saya untuk riwayat pendidikan bagaimana Pak diserahkan kepada operator atau guru mandiri. Jadi di sini saya menceritakan untuk bagian S1 teman-teman tidak dapat lakukan perubahan melalui operator. Jadi saya contohkan ini adalah dari aplikasi Dapodiknya gitu ya. Jadi mungkin ada yang sarankan untuk pendidikan jenjang yang lain itu bisa ditambahkan memang di dalam yang namanya Dapodik gitu ya, dari aplikasi Dapodik lokal yang ada di komputer operator. Nah, tetapi untuk jenjang S1 teman-teman tidak bisa melakukan perubahan atau perbaikan. Karena ada bacaan informasi untuk kualifikasi D4 dan S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK melalui web PTK Datadik ini. Jadi kalaupun kita benarkan di sini ataupun operator yang melakukan perbaikan di sini jawabannya nggak bisa. Saya akan contoh ya. Saya akan rubah misalnya pelajaran saya jadi teknik informatika menjadi bahasa Inggris bidang studinya. Nah, ketika saya simpan akan muncul perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK. Nah, ini nggak bisa. Tapi untuk jenjang yang lain memang kita bisa gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan jenjang yang lain, mungkin bisa dibantu dengan ditemani operator untuk membantu mengisikan, gitu ya. Tapi sifatnya adalah meminta teman-teman operator untuk membantu. Tapi ini jujur adalah tanggung jawab masing-masing guru. Oke, nah caranya seperti apa? Nah, caranya silakan akses PTK Datadiknya. Silakan login menggunakan SSO. Saya akan contohkan di sini. Oke, kita klik masuk. Kemudian klik ini. Di bagian pendidikan, ini ada beberapa kasus. Yang pertama adalah teman-teman sudah punya riwayat pendidikan, tetapi di sini tidak bisa diedit. Misalnya saya contohkan di sini ya. Nah, ini adalah riwayat pendidikan teman-teman. Ketika dipilih gambar edit, ini nanti tidak bisa disimpan misalnya ya. Nah, kenapa ketika teman-teman simpan seperti ini, misalnya satuan pendidikannya, ketika teman-teman simpan, ini tidak akan muncul pergerakan apa-apa gitu ya. Dia tidak akan menyimpan gitu ya. Tetap saja ini nanti munculnya adalah gagal simpan. Nah, caranya seperti apa? Kita silakan klik batal. Caranya adalah kita akan tambahkan baru. Nah, di sini saya contohkan punya saya ada 4, yaitu SMP, SMA, dan S1. Saya akan coba tambahkan ya. Nah, di sini caranya adalah bagi teman-teman yang gagal dalam melakukan edit riwayat pendidikan, silakan kita tambahkan yang baru, kemudian yang lama nanti akan kita hapus ya. Saya akan contohkan di sini. Nah, di bagian jenjang saya pilih adalah S1. Nah, jangan lupa nama kampus di sini yang kita pilih adalah nama kampus secara otomatis. Misalnya saya akan ketik terbuka. Nah, nanti akan muncul universitas terbuka. Gitu ya. Di sini saya pilih, kemudian fakultasnya saya pilih sesuai dengan fakultasnya. Misalnya saya contohkan saja di sini ya, saya fakultas pendidikan matematika misalnya ya. Bidang studinya adalah matematika misalnya. Saya contohkan di sini ya. Karena banyak bertanya sama saya, kok saya nggak bisa gitu ya melakukan pengisian. Oke, saya pilihnya matematika. Nah, kependidikan nggak? Jika iya, jawab iya. Gelar, nah gelarnya saya pilih sarjana pendidikan misalnya. Tahun masuk, saya akan isi 2015, tahun lulus misalnya 2017. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah NISN saya, NIM saya, nomor induk mahasiswa saya. Masih kuliah tidak? Tidak. IPK-nya 3 saja ya, saya isi 3 atau 3,3 juga boleh. 3.3 ya, isinya adalah 3.3. Nah, saya contohkannya di sini. Jadi teman-teman kalau mau nambah baru, silakan klik tambah baru saja. Jadi jangan diklik edit riwayatnya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kegagalan dalam melakukan edit riwayat pendidikan S1, caranya adalah diklik tambah baru ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti muncul data riwayat berhasil disimpan. Nah, kalau dilihat di sini, saya sudah punya 2 nih.
S1 saya, Universitas Terbuka IB Dharma Jaya ya, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Jadi di sini saya punya 2 kampus untuk saat ini. Nah, caranya adalah yang lama, yang salah itu nanti saya hapus, berarti saya menggunakan yang baru. Nanti ketika disinkron oleh operator Dapodik, ini akan masuk ke Dapodik lokal kita yang ada di sini, gitu ya. Jadi nanti setelah disinkron, ini kita akan masuk ke dalam sini. Nah, setelah memiliki 2 riwayat seperti ini, teman-teman tinggal menghapus salah satunya, gitu ya. Saya akan contohkan yang saya buat ini, karena ini yang punya saya yang benar. Yang ini akan saya coba hapus, gitu ya. Saya akan klik silang di sini yang saya tambahkan baru, biar dia kembali ke yang lama, gitu ya. Jadi dia akan kembali ke yang aslinya. Nah, tadi itu adalah caranya. Jadi teman-teman silakan yang gagal dilakukan edit, silakan klik tambah baru. Setelah berhasil tambah baru, yang lama disilang saja, dihapus. Nah, ini alangkah lebih baiknya kalau memang sekolah mengonlinekan Dapodiknya sehingga Dapodiknya dapat diakses oleh semua guru gitu ya. Jadi guru-guru dapat melakukan perbaikan datanya secara online dari mana saja gitu ya, atau menggunakan komputer lokal yang ada di sekolah. Nah, yang paling penting adalah di bagian satuan pendidikan, teman-teman pastikan mencari nama kampusnya adalah secara otomatis. Jadi tidak teman-teman ketikkan secara manual. Saya contohkan misalnya di sini adalah Gajah Mada, berarti teman-teman Gajah. Ya, nanti akan ketemu nih Universitas Gajah Mada. Baru muncul fakultas yang ada di sana apa saja, dan semua isian ini sudah langsung terhubung ke PDDikti ya. Jadi jurusan-jurusan fakultas ini sudah ada di sana secara list otomatisnya gitu. Jadi teman-teman pas pemilihan kampusnya, ini adalah poin penting kunci keberhasilan dari pengisian atau penambahan riwayat S1. Pastikan mencarinya di ya, jadi Universitas Diponegoro misalnya, nanti akan muncul. Untuk fakultasnya akan muncul juga secara otomatis gitu ya. Jadi ini caranya, pastikan di 2 poin item ini terisi dengan benar, kemudian fakultasnya juga. Nah, tinggal di bagian jurusannya, bidang studinya yang teman-teman pilih apa gitu ya. Bagi teman-teman yang gagal dalam menambah riwayat pendidikan formal S1, silakan gunakan cara seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah, akan saya bantu sebutkan nama dan asal sekolahnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa datamu adalah tanggung jawabmu. Salam satu data.